Jangan lupa subscriber, like, tekan lonceng. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, segala kenikmatan, terutama nikmat iman dan Islam, dan dengan iman Islam itulah kita mampu diberikan kesempatan yang dimana kita menyempatkan waktu kita, waktu luang kita, waktu malam kita ini untuk mengikuti kajian rutin di malam Kamis, Rabu malam. Alhamdulillah, kita tak lupa juga sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabiin, tabiut tabiin, dan insya Allah kepada kita selaku umatnya. Dan insya Allah kita juga senantiasa melanjutkan perjuangan beliau, perjuangan melanjutkan kehidupan Islam. Alhamdulillah, para peserta kajian ngopi pada edisi 25 Oktober 2023, pada malam ini kita akan mengangkat tema yakni apa konsekuensi iman terhadap Al-Quran. Bahwasanya ketika kita memilih keimanan kepada Allah dan Rasulnya, maka ada konsekuensi ternyata dalam keimanan kita itu. Nah, apa itu konsekuensinya mungkin nanti akan dibahas oleh Ustadz Indra. Sebelum itu, mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita lanjut pada acara kedua yang insya Allah juga menambah keberkahan pada kajian kita ini, yakni lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Al-Ustadz Syarif. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasqun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Wa innaka la ala khuluqin 'adzim. Fasatubsiru wa yubsirun biayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Fala tuti'il mukadzibin waddu law tudhinu fayudhinun wa la tuti' kulla hallafin mahin hammazin masya'in binamim manna'il lil khairi muhtadin athim utullin ba'da dhalika zanim an kana dha malin wa banin idza tutla 'alaihi ayatuna qala asatirul awwalin
إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون وذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوب لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Arif yang telah membacakan ayat suci Al-Qur'an. Tentu kita sebagai seorang muslim tahu bahwasanya ketika kita membaca Al-Qur'an itu tentu akan diberikan amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala.
semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran ini menambah keberkahan bagi kajian kita, menambah keberkahan bagi yang membacanya, menambah keberkahan bagi yang mendengarkannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Lanjut kepada acara selanjutnya, yakni pemaparan materi yang akan dipaparkan oleh Al-Ustadz Indra Lesmana, yang insya Allah akan mengangkat tema apa konsekuensi iman terhadap Al-Quran. Tentu ketika kita memilih Al-Quran, bukan memilih aturan-aturan yang lain, itu ada konsekuensinya tersendiri. Nah, maka dari itu apa konsekuensi iman terhadap Al-Quran? Mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung saja waktu dan tempat kepada Al-Ustadz Indra, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwun mubin. Ayat. Pertama-tama, puja dan puji senantiasa kita curah limpahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat kudrat iradatnya serta nikmat iman Islam, begitupun nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga pada kesempatan malam kali ini alhamdulillah wa syukurillah kita bisa bertemu kembali dalam kajian ngopi, ya, ngobrol perkara iman dan Islam. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana wa Maulana Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah menunjukkan kepada kita bahwasanya Islam adalah satu-satunya jalan, yang tiada jalan yang lebih baik dari Islam. Mudah-mudahan Islam yang saat ini kita yakini, Islam yang saat kini kita pegang, Islam yang saat kini kita genggam, tetap istiqomah dalam diri kita sampai akhir hayat menjemput kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tidak lupa juga kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, tabi'ut tabi'innya, yang mudah-mudahan juga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, pada kesempatan malam kali ini saya akan coba sharing gitu ya, berkaitan dengan konsekuensi iman terhadap Al-Quran. Bicara masalah keimanan, tentu kita bisa paham gitu ya, berkaitan dengan yakin dengan Al-Quran itu sendiri. Maka apa? Maka tentu yang namanya keimanan akan berkorelasi dengan pengorbanan setiap hamba. Dan berbicara masalah Al-Quran, jelas ini merupakan sebuah pedoman bagi setiap umat Islam, ya, ketika ingin mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu udah menjadi konsekuensi bagi seorang Muslim. Konsekuensi bagi seorang Muslim mengimani Al-Quran, gitu ya. Dan tentu ada konsekuensi lebih lainnya. Seperti apa? Nah, bagaimana ketika Allah menyampaikan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabul la raiba fih. Hudal lil muttaqin. Kitab ini gitu ya, la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil
muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Justru pertanyaannya adalah, betulkah saat ini kita udah yakin atau masih ragu dengan Al-Quran? Kan gitu ya. Kita masih ragu atau memang udah yakin dengan Al-Quran? Ini kan sebuah pertanyaan yang mendasar ketika apa? Ketika Allah menyampaikan tidak ada keraguan dalam Al-Quran, gitu ya. Justru dipertanyakan ketika kita yakin dengan Al-Quran, tetapi justru kita tidak takut dengan apa? Tidak tertarik dengan pahala yang besar yang Allah siapkan. Begitupun seolah bagaimana manusia tidak takut dengan azab yang akan Allah timpahkan. Gitu ya. Seolah-olah bagaimana ragu dengan Al-Quran. Kebanyakan manusia hari ini. Dan seolah-olah bagaimana kita melihat Al-Quran hari ini hanya sebatas bacaan, bahkan pajangan. Gitu ya. Bahkan pajangan. Di setiap rumah, setiap muslim, setidaknya minimal pasti ada Al-Quran. Gitu ya. Ada Al-Quran. Itu. Kalaupun tidak bisa dibaca, biasanya dipajang. Gitu ya. Atau ada juga dijadikan jimat. Itu biar tidak ada yang mengganggu, gitu ya. Itu seolah bagaimana Al-Quran ini disempitkan sebagai sebagai alat pengusir jin dan lain sebagainya. Gitu ya. Seolah bagaimana untuk menghalau makhluk-makhluk gaib saja. Sesempit itu bagaimana hari ini memandang Al-Quran. Bahkan lebih jauh lagi bagaimana kita melihat Al-Quran hari ini seperti halnya sebatas bacaan semata. Gitu ya. Bahkan kalau misalkan kita lihat lebih jauh lagi, Al-Quran ini ditinggalkan, bahkan dicampakkan. Gitu ya. Bukan hanya oleh individu, bahkan oleh kekuasaan. Karena apa? Karena dianggap Al-Quran itu ya sebatas bagaimana bacaan-bacaan untuk apa? Untuk orang muslim saja. Tanpa bagaimana bisa memahami ayat per ayat, termasuk kandungan yang ada dalam Al-Quran. Maka sebetulnya bagaimana Allah menyampaikan kepada orang-orang yang ragu, gitu ya, menyatakan la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, justru ketika hari ini ada yang masih ragu dengan Al-Quran, maka apa? Maka mafhum mukhalafahnya dari orang-orang muttaqin, bertakwa, maka orang yang bermaksiat, gitu ya. Gitu ya. Bahkan orang yang kufur, gitu ya. Ketika gak yakin dengan Al-Quran, keyakinan Al-Quran hanya akan diketahui oleh orang-orang yang bertakwa, diyakini oleh orang-orang yang bertakwa. Maka sebaliknya, ketika hari ini tidak yakin dengan Al-Quran, maka apa? Maka dia berarti belum beriman. Maka apa? Maka keyakinan seorang muslim kepada Al-Quran adalah harga mati. Ya, baik Al-Quran adalah kalam Allah, termasuk ayat-ayat perintah dan larangan semua yang ada dalam kandungan Al-Quran. Gitu ya. Maka ketika tidak yakin, maka konsekuensinya adalah kufur. Gitu. Nah, bagaimana ketika ketika masih ragu, bahkan Allah masih dalam surat Al-Baqarah menyampaikan ayat 23. Wa in kuntum fi raibim mimma nazalna ala abdina fa'tu bi suratin mithlih. Ya. Itu. Jika kalian fi raibim mimma masih dalam keraguan dengan apa yang kami turunkan kepada Muhammad ala abdina, gitu ya, fa'tu bi surati mithlih, gitu ya. Maka apa? Maka buatlah satu surat saja semisal Al-Qur'an, gitu ya. Wada'u syuhada'akum min dunillah, bahkan bagaimana ajak, gitu ya. Dan ajaklah para penolong-penolong selain Allah, bahkan mungkin dari makhluk nyata ataupun makhluk gaib, ajak atau dukun atau segala macam, silahkan berembuk untuk membuat Al-Quran. Kata Allah, in kuntum
shodiqin. Jika kalian termasuk orang-orang yang benar. Ini tantangan Allah kepada siapa? Orang-orang yang masih ragu bahwasanya adalah Al-Quran adalah datang dari Allah. Termasuk ragu yang meragukan apa yang ada dalam Al-Quran. Gitu ya. Apa? Diminta untuk membuat surat, gitu ya. Nah, gitu ya. Lantas apakah ada ya yang yang menyambut tantangan Allah pada masa itu? Ada masa Quraisy, gitu ya. Karena terkenal di Arab itu adalah orang-orang yang jago syair, maka ada seolah-olah mampu gitu ya menyandingi Al-Qur'an dan menyambut tantangan Allah. Salah satunya itu yang menjadi nabi palsu. Siapa? Musailamah. Ya, membuat surat Al-Fil, Malfil, wa ma adraka malfil, gitu ya. Al-Fil gajah. Malfil apa itu gajah? Wa ma adraka malfil. Apakah kalian tahu itu gajah? Nah, gitu ya. Jadi kayak menyampaikan justru ketika Allah menantang untuk membuat Al-Qur'an, ada yang coba ingin membuat Al-Qur'an tapi seolah bagaimana redaksinya tidak semukjizat Al-Qur'an. Seolah bagaimana anak-anak gitu ya menyampaikan penjelasan binatang kepada anak-anak. Akhirnya apa? Biar tetap ditertawakan sama orang-orang Quraisy sama kelompoknya mereka sendiri. Dalam artian tidak ada gitu ya yang mampu membuat Al-Qur'an semisalnya, walaupun cuma satu ayat pun nggak ada. Nggak ada. Gitu ya. Menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwasanya tantangan Allah gitu ya yang tidak akan pernah ada yang mampu untuk menandinginya. Maka apa? Maka ketika masih ada orang yang ragu terhadap Al-Qur'an, maka silahkan buat semisal. Nah, lantas bagaimana akhirnya ketika ketika kita udah yakin bahwasanya Allah sebagai Tuhan kita, ya, termasuk Al-Qur'an adalah sebagai pedoman kita dan kalam Allah, lantas apa konsekuensinya? Gitu ya. Itu. Apa konsekuensinya? Tentu mengimani berkaitan dengan Al-Qur'an itu sendiri. Nah, termasuk kita harus memahami gitu ya berkaitan Al-Qur'an itu apa sih yang ada dalam Al-Qur'an itu apa aja gitu ya. Yang tentu Al-Qur'an itu gitu ya. Hebatnya Al-Qur'an itu karena memang Al-Qur'an sebagai pedoman umat manusia. Yang namanya pedoman gitu ya. Yang namanya pedoman berarti apa? Menjadi apa? Buku petunjuk bagi siapa? Setiap manusia. Yang namanya petunjuk pasti akan menunjukkan kepada jalan yang benar. Gitu ya. Gak ada petunjuk menunjukkan kepada yang salah, gitu kan. Umumnya kepada yang benar. Termasuk Al-Qur'an. Manusia ingin selamat dunia dan akhirat, maka butuh petunjuk. Seseorang yang mendaki gunung yang gak tahu rutenya gitu ya, maka butuh peta gitu ya. Maka peta itu akan menunjukkan kepada jalan keluar, atau kalau misalkan mau mendaki gunung sampai ke puncak gunung, itu namanya petunjuk. Begitupun seseorang manusia ketika ingin mencapai keridhaan Allah, mendapatkan surga Allah, maka butuh petunjuk. Apa petunjuknya? Adalah Al-Qur'an gitu ya. Maka penunjuknya Al-Qur'an. Itu. Dan tentunya gitu ya, kalau misalkan kita telusuri lebih jauh gitu ya. Telusuri lebih jauh berkaitan apa yang menyebabkan gitu ya. Ketika Rasulullah itu spesial gitu ya. Salah satunya adalah ketika bagaimana diutus menjadi nabi dan rasul. Gitu ya. Ketika diutus menjadi nabi dan rasul, itu tidak serta-merta bagaimana itu spesial tuh berkaitan hanya sosok nabi saja, tetapi bagaimana nabi gitu ya ketika diutus itu bahkan memberikan rahmat itu ketika apa? Ketika beliau membawa sesuatu, yaitu adalah hukum syara dan hukum syara gitu kan, syara dan hukum gitu ya. Gitu. Nah, maka apa? Maka tentu gitu ya semakin menguatkan keyakinan kita
Dan tentu kita harus paham berkaitan dengan apa hukum-hukum Allah mencangkup apa aja. Maka apa? Maka secara umum terbagi dalam 3 dimensi gitu ya. Termasuk ini banyak dalam Al-Qur'an. Pertama, kita harus paham dimensi yang pertama adalah dimensi akidah dan ibadah. Gitu ya. Dimensi yang kedua gitu ya berkaitan dengan hablum minan nafsi. Hubungan kita dengan diri kita sendiri, makanan, minuman, pakaian, Dan dimensi yang ketiga, itu apalah? Hubungan manusia dengan manusia yang lain, berkaitan dengan muamalah dan ukubat. Apa muamalah? Sistem pemerintahan, sistem ekonomi, sistem sosial, sistem pidana, pendidikan, hubungan politik luar negeri. Itu ada diatur dalam dalam syariat. Gitu ya. Dimensi yang pertama, gitu ya. Dimensi yang pertama, gitu ya, berkaitan dengan akidah dan ibadah. Gitu ya. Hari ini banyak orang yang melaksanakannya. Bisa orang melaksanakannya, sekalipun banyak juga yang meninggalkannya. Gitu ya. Misalkan ketika sholat sholat Jumat, gitu ya. Bisa kita lihat sholat Jumat, tukang angkot mata tope misalkan masih narik penumpang. Gitu ya. Dalam artian, padahal mudah untuk melaksanakan dimensi yang pertama. Gitu ya. Nah, berkaitan dengan dimensi yang kedua, ini juga mudah. Bicara makanan tentu bagaimana memakan makanan yang halalan thayyiban. Tidak cukup halal tapi thayyib. Juga baik dalam artian baik. Gitu ya. Baik itu apa maksudnya? Ya tentu itu bisa tidak gitu ya. Tidak memudaratkan badan. Ya contoh kalau misalkan kita punya ayam-ayam yang ternyata ayam tersebut itu udah 2 tahun yang lalu gitu ya. Itu bukan baik sekalipun punya kita. Kenapa? Karena ayam itu ketika dikonsumsi pasti akan memberikan dampak buruk. Maka 2 hal ini perhatikan. Wajib dan halal gitu ya. Itu. Baik dan halal. Begitu pun tidak cukup baik, tetapi halal juga diperhatikan. Ini masuk dimensi yang kedua. Berkaitan minum, pakaian gitu ya. Semua itu gampang hari ini dilaksanakan walaupun banyak yang meninggalkannya gitu ya. Itu pakaian khusus untuk muslimah tentu kita paham bagaimana batasan aurat yang wajib ditutup gitu ya. Itu. Nah, dimensi yang ketiga berkaitan dengan muamalah dan hukuman. Gitu ya. Sistem pemerintahan dan lain sebagainya termasuk ukubat. Ada yang disebut dengan hudud gitu ya. Apa isinya berkaitan dengan bagaimana itu yang menjadi hak-haknya Allah. Berkaitan Allah menyuruh ketika orang yang mencuri itu dipotong tangannya. Itu hak Allah. Hudud masuknya. Gitu ya. Yang hari ini nggak dilaksanakan. Itu yang ada bukan dipotong tangannya, tapi potong tahanannya. Kalau misalkan orang yang korupsi. Gitu. Nah, sistem ekonomi, hudud, jinayah, takjir, mukhalafat. Nah, itu salah satu hukuman. Nah, termasuk sistem-sistem muamalah, sistem pemerintahan. Gitu ya. Itu. Ekonomi dan hari banyak. Dan ini tuh kalau misalkan kita lihat tidak terlaksana sama sekali. Menunjukkan apa? Berarti menunjukkan mayoritas umat muslim hari ini bisa jadi karena tidak tahu dengan isi yang ada dalam Al-Quran atau memang tidak mau menerapkan seluruh isi dalam Al-Quran. Itu kan masalah. Nah, berikutnya, apa konsekuensinya? Tentu ketika seorang udah beriman kepada Al-Quran, maka pertama, mengimani seluruh isi Al-Quran. Ya, konsekuensi gitu ya. Konsekuensi beriman kepada Al-Quran pertama mengimani seluruh isi Al-Quran. Gitu ya. Nggak bisa misalkan kita beriman kepada Al-Quran itu seperti halnya bagaimana kita parasmanan. Ya, parasmanan teh kumaha maksudna? Nganungarna parasmanan, yang namanya parasmanan kan tersedia banyak makanan.
Saya mah ada lagi kolesterol gitu ya, nggak mau makan daging kambing, nggak dipilih, akhirnya mending ayam gitu ya. Terus apalagi misalkan, dan banyak kan termasuk dalam artian bagaimana ketika prasmanan kan relatif bagaimana orang itu memilih sesuai dengan selera aja. Ketika misalkan gak suka ya gak diambil, ketika dia suka dengan makanan tersebut ya diambil gitu ya. Dalam artian apa menunjukkan ya sesuai dengan selera. Nah, konsekuensi dalam beriman kepada Al-Quran pertama adalah mengimani seluruh isi Al-Quran. Ketika tadi saya sampaikan di dalamnya terdiri dari 3 dimensi, maka 3 dimensi itu tidak bisa dipilih hanya 1 dimensi, hanya 2 dimensi, maka wajib mengambil 3 dimensi. Gitu ya, wajib gitu ya, mengambil 3 dimensi. Gitu. Baik hablum minallah, hablum minan nafs atau hablum minan nas. Tidak ada pilihan untuk kita mengambil dan meninggalkan salah satunya. Wajib 3-tiganya diyakini, diambil dan dilaksanakan. Gitu ya. Berikutnya, beriman dan taat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Wajib selain kita beriman dan taat kepada Nabi Muhammad. Gitu ya. Itu. Gak bisa, beriman kepada Al-Quran tapi tidak beriman kepada Nabi, maka kafir. Gitu ya. Kita memahami berkaitan dengan bagaimana 6 rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada Al-Quran, iman kepada Nabi, kepada malaikat, gitu ya. Hari kiamat, qada dan qadar. Gitu ya. Itu wajib ketika salah satu tidak ada keyakinan dalam diri kita, maka tidak ada keraguan dia telah kafir. Gitu ya. Jadi tidak main-main. Karena ini sifatnya itu bagaimana hal yang sangat dasar bagi seorang muslim. Tidak yakin dengan satu ayat, jangankan tidak dengan satu ayat ya. Satu huruf aja tidak yakin itu apa kalam Allah gitu ya. Gitu ya. Gak, misalkan alhamdulillah kita gak yakin alifnya itu gitu ya. Itu bagian dari kalam Allah. Maka apa bisa jadi kafir. Gitu ya. Bisa jadi kafir. Maka apa? Maka wajib. Termasuk apalagi misalkan ketika seseorang tidak yakin dengan apa yang ada dalam isi Al-Quran. Maka apa? Maka tentu ini sebuah musibah besar gitu ya. Bagi siapa? Bagi manusia gitu ya. Bagi manusia musibah besar. Kenapa? Karena tentu yang tidak mengimani Al-Quran gitu ya. Umumnya kan pasti kafir. Dan orang kafir tempatnya adalah di neraka. Kata siapa? Bukan kata saya, tapi kata Allah dalam Al-Quran disampaikan. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha abada. Kekal di dalamnya. Gitu ya. Orang-orang yang ingkar yang terhadap Al-Quran kekal di dalamnya. Pernah saya sampaikan nih. Kita alhamdulillah tertunjuki dengan Al-Quran. Dan kita paham bagaimana belajar dengan 3 dimensi. Ya tentu belum tentu kita bisa mendapatkan gitu ya. 3 dimensi itu termasuk dalam hal keyakinan kita terhadap Al-Quran secara keseluruhan tuh saat kalau misalkan kita tidak pernah berinteraksi dengan para pengemban dakwah. Sekalipun dia seorang santri, bisa jadi gak yakin dengan dimensi yang ketiga. Karena apa? Karena merasa yang bisa dia lakukan adalah dimensi 1 dan dimensi kedua. Fokus di sana. Padahal dimensi ketiga juga sama merupakan kewajiban. Nah, bagi orang kafir tadi jelas gitu ya. Bagi orang kafir itu adalah neraka tempatnya. Berdasarkan Al-Quran, qat'i gitu ya. Tidak ada debat gitu ya. Kecuali orang sekuler atau kecuali orang yang ateis gitu ya. Makanya kan kalau orang ateis itu anekdot dengan orang beriman itu kan gitu. Gitu ya, di meme itu. Orang ateis itu seolah mengolok kepada orang yang beriman. Contoh, coba bayangkan ketika Anda hidup itu, ketika hidup habis waktu untuk sholat, habis waktu untuk puasa, habis waktu untuk beribadah kepada Tuhan Anda, tiba-tiba ketika Anda mati, ketika udah mati tidak ada malaikat, Anda di-prank katanya gitu. Bahwasanya tidak ada tuh alam akhirat. Itu kata orang ateis. Nah, maka pintarnya seorang muslim itu adalah
bagaimana dia juga membalikkan apa yang disampaikan. Coba Anda bayangkan, Anda ketika hidup tidak pernah sholat, tidak yakin dengan Allah, tidak yakin dengan Al-Quran. Ketika Anda mati, tiba-tiba ditanya malaikat mau ngapain. Gitu ya. Anda tidak meyakini adanya Allah, tidak meyakini dengan agama, gak mau beragama, tiba-tiba mati, ternyata ada hisaban, mau gimana? Gak bisa tuh balik lagi. Gitu ya. Gak bisa balik lagi gitu. Yang ada apa? Waduh udah gitu ya. Ya nikmati saja gitu ya. Kenapa? Karena berkat bagaimana akibat ketidakyakinan ketika masa hidup. Gak bisa balik lagi ya. Gak bisa balik lagi ke dunia. Itu. Jadi apa? Jadi dan jelas kita beriman ada pasti gitu ya. Ada yang namanya hisab. Gitu. Termasuk orang-orang yang kafir terhadap Allah. Dan tentu ketika kafir kepada Allah tidak mengimani otomatis Al-Qur'annya. Dan bagaimana nasibnya? Tadi khalidina fiha. Dan yang paling berat gitu ya bagi orang-orang kafir itu adalah apa? Ketika di neraka itu yang paling bikin ngeri itu apanya sih? Ada yang tahu nggak? Siksaannya. Ada yang lain? Penyesalannya. Ada yang lain? Nah, kalau misalkan kita janjian sama orang, gitu ya, janjian sama orang jam 8, gitu ya, tiba-tiba orang tersebut itu datang jam 9. Kita kesal gak 1 jam nunggu? Manusiawi kesal. Tetapi ketika jam 9 datang, bagaimana akhirnya kekesalan tersebut? Ya udah memang datang. Gitu ya. Selesai kekesalannya udah datang, dalam artian datang juga sekalipun terlambat. Termasuk ketika misalkan kita ke puskesmas nih. Pengalaman pribadi. Datang ke puskesmas, dapat antrian gitu ya, ternyata nomor terakhir. Dapat antrian nomor terakhir. Kita datang jam 8, udah kita bisa bayangkan, wah kalau misalkan dapat antrian terakhir tuh paling beres lohor gitu ya. Beres zuhur. Kita akan merasa kesel gak? Kesel gak? Kesel ya. Sampai apa harus nunggu, wah dari jam 8, 9, 10, 11, 12, aduh nunggu 4 jam. Sampai kita bagaimana diperiksa di puskesmas gitu ya. Kalau yang pernah ke puskesmas, aduh lama banget gitu ya. Gitu. Apa namanya tuh? Nah, itu kan. Tapi apa? Tetapi ketika udah menuju ke antrian yang kita dapatkan, tentu kita itu udah mulai senang. Kenapa? Karena antrian kita sekalipun menunggu lama, tapi apa? Tapi dipanggil juga. Diperiksa juga, diobati juga. Apa namanya tuh? Ya tentu kita mengharapkan kesembuhan, gitu kan? Dengan apa? Dengan perantara berobat. Nah, di neraka, gitu ya. Tadi dikatakan apa yang paling ngeri di neraka? Siksaannya betul. Siksaan di neraka itu ngeri, gitu ya. Itu siksaan di neraka ngeri, ngeri banget. Kenapa? Karena paling ringan siksaannya itu kan, gitu ya. Itu digambarkan bagaimana ketika paman Rasul, gitu ya, itu yang dia itu membela Al-Quran, membela Nabi, tapi tidak mau masuk Islam. Dan apa? Yaitu adalah ketika menginjakkan gitu ya kakinya dalam bara api, maka apa yang mendidih? Otaknya yang mendidih. Nggak kebayang panasnya seperti apa yang dia injak gitu ya. Bara api neraka luar biasa ini sampai otaknya mendidih. Itu yang paling ringan siksaan di neraka. Gitu ya. Itu yang paling ringan siksaan di neraka. Nah, lantas kalau misalkan berkaitan dengan siksaan yang paling ngeri, tetapi kengerian tersebut ada batasnya, nggak apa-apa misalkan saya disiksa, ternyata apa? Saya dapat siksaannya itu dalam 1 tahun atau 1000 tahun misalkan gitu. 1000 tahun kan itu ya bandingan kehidupan di dunia sebenarnya kan banding 1000 gitu ya. Gitu ya. 1000 tahun sekalipun lama, tapi ada batas waktunya. Gitu ya. Ada batas waktunya, gitu ya. Maka apa? Maka tentu ketika bagaimana dia udah merasa udah 999 hari misalkan,
besok udah pensiun siksaan saya. Gitu ya. Maka apa? Akan ada kegembiraan tersendiri karena udah mau selesai. Gitu ya. Nah, yang paling ngeri selain siksaan khusus bagi orang-orang kafir adalah waktunya. Coba. Kenapa waktunya? Karena khalidina fiha abadan. Gitu ya. Masuk ke dalam neraka itu yang abadi, yang namanya abadi, mau bisa 1 tahun, 2 tahun, mau bisa 1.000, 2.000, seterusnya, gitu kan? Mau nunggu apa coba gitu ya? Gitu ya. Apakah mungkin dapat syafaat gitu ya? Itu orang-orang kafir gitu ya. Nah, gitu. Udah jelas ayat Al-Qur'annya jelas dalam Al-Qur'an jelas gitu ya. Bagaimana nasib orang-orang kafir yang ingkar kepada Allah dan kepada Al-Qur'an. Khalidina fiha abada. Gitu ya. Lama waktunya gitu ya, disiksa gitu. Mun urang misalkan kepanasan, tapi kepanasan kenal ada geus kasorenakeun mah tiis. Pasti kan akhirnya kita juga ya apa anda juga bakal dingin sendiri kok. Gitu ya. Gitu. Tapi kalau misalkan ini tidak ada batas waktunya, coba apa yang bisa diharapkan? Luar biasa. Makanya kenapa akhirnya banyak orang-orang kafir tentu menyesal, bahkan terjadi nangis darah ya udah konsekuensinya. Selama hidupnya tidak beriman kepada Allah dan kan kepada Nabi, gitu ya. Maka ya tentu keberuntungan kita dikenalkan dan kita menjadi bagian orang yang beriman, gitu ya, yang beriman. Bukan berarti tidak akan masuk neraka, gitu ya. Kalau misalkan bermaksiat bisa jadi, walaupun kita berusaha untuk bisa menghindari, karena siapa juga yang mau gak apa-apa lah orang imam ada kayak bakal asup surga. Masalahnya kita siap itu di kulu bela kita digeroh lah gitu kasarnya gitu ya. Nauzubillah gitu ya. Itu. Nah, yang ketiga, tunduk dan patuh terhadap syariat Islam gitu ya. Nah, maka pertanyaannya apakah siap atau tidak gitu ya. Terhadap itu semua, terhadap 3 poin tadi gitu. Mau siap gak siap ya harus siap gitu ya. Karena kita udah terlanjur lahir dan terlanjur berakal gitu ya. Namun orang nugala mau dihisab gitu ya. Apalagi gilanya sebelum balik. Ya tentunya kita gak mungkin gak bisa kan kita udah berakal dan kita gak gila. Gitu ya. Udah lahir gitu ya. Gitu, udah lahir gitu. Udah mau berakal gitu. Udah balik pasti ada yang belum balik di sini. Kang Irsan udah ya. Insyaallah. Harus itu ya. Jadi ya wayahna tidak ada pilihan gitu ya. Mau gak mau ya harus siap. Mau gak mau harus siap. Gitu ya. Nah, pertanyaan berikutnya apa itu iman? Iman adalah pembenaran yang pasti sesuai dengan fakta berdasarkan dalil. Gitu ya. Iman itu lawan dari kufur. Gitu ya. Iman itu lawan dari kufur. Ketika dia tidak yakin berarti seorang yang ingkar gitu ya. Gitu. Selain orang mukmin adalah orang kafir secara pasti dan tidak ada setengah mukmin setengah kafir, enggak ada. Gitu ya. Enggak ada setengah mukmin setengah kafir. Makanya ketika kita ingin berislam secara kafah ya memang harus kafah. Kenapa? Perintahnya juga kafah, enggak bisa setengah saya mau soleh-soleh ting. Ya. Enggak bisa. Ya memang apa namanya tuh? Kategori orang yang akan selamat orang yang bertakwa. Yang bertakwa itu apa? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu nggak ada pilihannya setengah-setengah baik, setengah buruk, nggak bisa. Gitu ya, nggak bisa. Gitu. Kenapa harus beriman terhadap seluruh isi Al-Quran? Kenapa? Karena iman terhadap Al-Quran tidak boleh sebagian apa dalilnya? Nih dalilnya. Gitu ya. Afatu minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'di fama jazaa'un may yaf'alu dzalika minkum illa hizyun fil hayati dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyadil azab. Artinya, apakah kamu beriman kepada sebagian Alkitab dan ingkar terhadap sebagian yang lain? Ia adalah balasan bagi orang-orang yang berbuat demikian di antara melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Gitu ya. Nah, termasuk apa? Termasuk banyak ayat-ayat yang bagaimana Allah menyinggung terkait dengan
ingkar sebagian, iman sebagian. Gitu ya. Itu. Termasuk salah satu asbabun nuzul berkaitan dengan bagaimana Allah mencela gitu ya melalui lisan Nabi. Salah satu asbabun nuzul itu ketika seseorang mukmin yang udah beriman gitu ya, beriman yang bagaimana meminta izin kepada Nabi gitu ya untuk apa? Untuk ketika masih tetap ibadah kepada hari Sabtu kepada Taurat dan menjalankan malam hari, Taurat dijalankan malam hari dan hari Sabtu masih ibadah gitu ya. Itu kan ajaran orang-orang nabi sebelumnya gitu ya. Nah, maka apa? Maka bagaimana ada ayat-ayat tadi yang mencela hal tersebut? Tak bisa gitu ya. Maka apa? Harus kafah dengan Islam. Nah, ayat-ayat Al-Quran yang harus diimani semuanya apa? Ayat yang mewajibkan berkaitan dengan hukum jilid bagi pezina. Wajib dilaksanakan. Masalahnya kan nggak bisa dilaksanakan. Nah, itu hal yang lain. Berarti apa yang menyebabkan kewajiban itu bisa dilaksanakan? Maka harus dilaksanakan, harus ditegakkan. Gitu ya. Potong tangan bagi pencuri wajib dilaksanakan. Kisos bagi pembunuh wajib dilaksanakan, apalagi yang membunuh kafir harbi, wajib itu. Harus diimani sebagai ayat yang memerintahkan, sama harus diimani sebagaimana ayat yang memerintahkan sholat zakat. Tidak ada bedanya antara perintah hablum minallah begitupun dengan hablum minan nas. Gak ada perbedaan, semuanya wajib diimani. Gitu ya, bahkan dijalankan. Gitu ya. Gitu. Karena konsep keimanan itu adalah menjalankan, gitu ya. Seperti halnya misalkan kita mengatakan sayang, cinta kepada keluarga, cinta kepada anak, misalkan, tapi tidak memperhatikan, tidak mendidik, gitu ya, menjaga, itu kan berarti palsu, gitu ya. Begitupun sama, ketika kita tarik lebih luas dalam konsep keimanan, sama. Ketika kita mengatakan yakin iman kepada Allah dan kepada Al-Quran, tetapi tidak mau berhukum dengan Allah seluruhnya, maka keyakinannya ada keyakinan palsu. Gitu. Keyakinan palsu. Gitu ya. Demikian juga dengan ayat yang mewajibkan jihad. Gitu ya. Itu. Hari ini di Palestina. Gitu ya. Mempertahankan wilayah kaum muslimin itu wajib. Gitu ya. Termasuk fardu ain. Khusus bagi siapa? Bagi wilayah tersebut. Gak boleh tuh orang-orang Palestina sebetulnya lari. Gitu ya, harus berjihad, apalagi itu kafir. Gitu. Nah, masalahnya ketika misalkan kewajiban itu tidak selesai dengan orang-orang Palestina karena gak punya kemampuan, maka kewajiban tersebut itu wajib kepada siapa? Kaum muslimin terdekatnya. Gitu ya. Kaum muslimin terdekatnya. Tapi karena kaum muslimin terdekatnya juga diam, gitu ya, tidak menyelesaikan permasalahan, maka wajib bagi kaum muslimin yang ada di wilayah yang lain, termasuk di Asia, termasuk Indonesia. Nah, itu ya. Nah, masalahnya kan bagaimana gitu ya? Posisi kita mungkin nggak untuk berjihad. Sedangkan bagaimana akhirnya dengan realitas hari ini berkaitan dengan bisa tiba-tiba ya datang ke sana berjihad. Gitu ya. Maka butuh istilahnya butuh kesepakatan untuk untuk bagaimana berjihad ke sana, termasuk ada instruksi dari seorang pemimpin yang masalahnya kan pemimpin hari ini gak ada tuh yang menginstruksikan jihad. Nah, maka bagaimana kewajiban tersebut gitu ya bisa harus bisa terlaksanakan dengan perantara apa? Kalau misalkan negara hari ini yang ada negara-negara dalam bentuk nasionalisme tidak bisa masuk permasalahan, maka Maka kan sebetulnya bagaimana harusnya melihat berarti penting wajib persatuan umat Islam. Nah, yang namanya persatuan umat Islam apa? Kalau bukan negara Islam, gitu ya. Khilafah Islam. Nah, gitu kan. Sekarang kan nggak ada khilafahnya, maka Maka ketika wajib ada khilafah, karena jihad wajib, ada khilafahnya wajib, gitu ya. Mengangkat pemimpin juga wajib, tapi tidak ada. Maka Maka kewajiban kita adalah berusaha untuk bisa merealisasikan tegaknya khilafah. Gitu ya. Dakwah, gitu ya. Dengan dakwah.
Maka harus dakwah itu mengarah kepada bagaimana tegaknya hukum Allah. Kalau dakwah tidak mengarah kepada tegaknya hukum Allah untuk menyelesaikan kewajiban umat Islam, maka apa? Maka dosa. Maka tidak bisa katakan ya belum selesai gitu ya. Belum selesai. Itu belum selesai. Itu. Nah, pertama, konsekuensi dari iman kepada Al-Quran juga. Abu Bakar memerangi kaum yang tidak mau membayar zakat mal, gitu ya. Membayar zakat mal, gitu ya. Ketika masa Nabi mah, masih kena ayah Nabi mah, rajin zakat. Gitu ya, rajin zakat, gitu ya. Giliran Nabinya udah meninggal, banyak yang murtad, banyak juga yang gak mau membayar zakat. Maka apa? Maka Abu Bakar gitu ya mengambil keputusan sebagai pemimpin itu untuk memerangi orang yang tidak membayar zakat. Kenapa? Karena bagaimana salah satu kewajiban seorang muslim wajib membayar zakat, bahkan zakat masuk ke dalam rukun Islam. Gitu. Nah, lantas bagaimana sikap kita gitu ya terhadap perkara-perkara gaib yang ada di dalam Al-Quran? Gitu ya. Berkaitan apa dalam perkara gaib? Ada yang namanya malaikat gaib atau enggak? Gaib. Jin gaib atau enggak? Surga gaib atau enggak? Neraka gaib atau enggak? Nah, lantas bagaimana? Gitu ya, menyikapi keimanan kita pada perkara-perkara yang gaib, teka tingali, gitu ya. Misalkan terpercaya ya surga dan can pernah ke surga, gitu ya. Gitu ya. Huruf beja hungkul dina Al-Qur'an, gitu kan. Ku beja hungkul cek ustad, terpercaya dan jangan pernah ngarasakeun, gitu kan. Lantas berarti kita tidak yakin dengan surga gitu ya, karena gaib. Gitu ya. Nah, maka apa? Bagaimana sikap kita dengan hal yang gaib? Maka perkara yang gaib gitu ya. Ada perkara yang tidak bisa diindra. Perkara-perkara gaib yang diinformasikan Al-Quran wajib kita untuk mengimaninya. Ketika kita yakin dengan Al-Quran, itu kalam Allah, dan dalam Al-Quran disampaikan berkaitan dengan adanya malaikat, adanya nabi-nabi sebelumnya, adanya surga, adanya neraka, maka kita juga wajib mengimani dengan apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Cukup, tidak perlu bagaimana kita mendengarkan perkataan orang-orang yang tidak yakin dengan itu. Gitu ya. Karena Al-Quran udah menyampaikan hal tersebut. Nah. Termasuk asma wa sifat, keberadaan para nabi dan rasul, keberadaan malaikat Allah, juga keberadaan jin, takdir yaitu catatan ilmu Allah yang menyeluruh tentang segala sesuatu. Keberadaan hari akhir, kiamat, hari kebangkitan, perhitungan segala neraka dan lain sebagainya. Dan itu semua ada dalam Al-Quran. Nah itu ya, itu disampaikan dalam surah An-Nisa panjang. Nah, kenapa harus beriman dan taat kepada Nabi? Gitu ya. Karena Nabi Muhammad, gitu ya, itu adalah Rasulullah dan para penutup Nabi Khotaman Nabiyyin. Gitu ya. Muhammad itu sekali lagi bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Maka ketika ada yang mengaku-ngaku ya sebagai nabi hari ini, maka kita gak usah ragu, kita yakin 100% dia adalah nabi palsu. Kenapa? Karena udah jelas Khotaman Nabiyyin, Nabi Muhammad itu sebagai penutup para nabi, gak akan ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Gitu ya, tidak akan ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Itu mau siapapun misalkan yang mengaku-ngaku nabi, gitu ya, sekalipun jenggotnya panjang, celananya cingkrang misalkan, gitu ya, disorbana tebal, gitu ya, ketika udah mengaku nabi udah sesat. Gak perlu kita bagaimana mencari tahu benar atau enggak dia nabi. Udah jelas gitu ya, tidak akan ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Semua ucapannya adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah berbicara dari dorongan hawa nafsunya, akan tetapi ucapannya tidak lain adalah wahyu yang disampaikan kepadanya. Gitu ya. Ketika Nabi Muhammad bicara itu adalah wahyu. Gitu ya, bukan hawa nafsu. Gitu. Wajib taat kepadanya. Wa ma arsalna mi rasulin illa yuta'a biiznillah. Kami tidak mengutus seorang rasul itu melainkan ditaati dengan seizin
Allah, melaksanakan perintahnya menjauhi larangannya. Wa ma atakum rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa pemberian atau syariat yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Ambil dan laksanakanlah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Sebetulnya ini juga bagaimana konsekuensi ketika kita cinta gitu kan, dan yakin kepada Nabi. Ini kan sekarang masih Rabiul Awal ya, gitu ya, termasuk momentum bagaimana banyak orang memperingati kelahiran Nabi, gitu ya. Tidak sebatas bagaimana secara seremonial, justru harusnya bagaimana mengevaluasi apakah sudah umat Islam itu betul-betul atakum rasul fakhuduhu gitu ya, dan wamanahakum anufang tahu atau belum kan gitu. Gitu ya. Maka apa? Maka ketika misalkan belum, maka harusnya bagaimana hal tersebut bisa dilaksanakan gitu ya. Apa yang Rasulullah itu perintahkan dilaksanakan berarti, dan dilarang tinggalkan. Nah, dalam bentuk apa? Baik itu masalah individu, bahkan dalam hal kekuasaan. Gitu ya, dalam hal kekuasaan. Gitu. Kenapa? Karena tadi cakupan hukum Islam itu bukan hanya masalah individu. Gitu ya, bukan masalah individu, tapi apa? Tapi bagaimana termasuk hablum minanas juga gitu ya. Harus kita perhatikan gitu. Maka ketika misalkan kita melihat hari ini bagaimana menuju masalah pemilu, lantas ada gak kandidat-kandidat itu yang mempunyai kandidat orang yang bertakwa yang baik gitu. Maka ketakwaan kebaikan tersebut harus punya standar. Kalau standarnya tidak dengan Al-Quran, maka tidak termasuk orang yang soleh, tidak termasuk orang yang baik. Tapi kalau misalkan standarnya Al-Quran, maka maka insya Allah itu termasuk orang yang soleh. Nah, pertanyaannya ada atau enggak? Kalau misalkan tidak ada, udah cukup gitu ya. Itu udah cukup, gak perlu kita panjang lebar membahas hal itu, tapi fokus kepada bagaimana perjuangan terlaksananya hukum Allah ini tegak. Nah, wajib ittiba kepada Rasul gitu ya. Ittiba itu adalah menempuh jalan orang yang wajib diikuti dan melakukan apa yang dilakukan. Seorang muslim wajib ittiba kepada Rasulullah SAW dengan menempuh jalan yang beliau tempuh dan melakukan apa yang beliau lakukan, gitu ya. Gitu. Sebanyak. Nah, mungkin barangkali kurang lebih seperti itulah, walaupun masih banyak slide-nya, gitu ya. Sok silakan diskusi ini, gitu. Nanti ada ustaz-ustaz yang lain bisa menyampaikan, menambahkan, itu yang berkaitan dengan materi ini. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah, syukron jazakumullah khairan. Mungkin kita lanjut ke acara selanjutnya ya, sesi tanya jawab pada kajian ngopi ini, ngobrol perkara Islam. Tentu tadi materinya sangat menggugah kita sekali, bahwasanya konsekuensi kita iman terhadap Al-Quran itu ternyata ada 3 ya tadi itu, mengimani seluruh isi Al-Quran, hablum minallah, hablum minan nas, hablum minan nafs. Ketiga-tiganya harus kita wajib bagi kita itu untuk melaksanakan ketiga-tiganya. Dan juga tadi mengimani pada Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, dan taat kepadanya, dan juga taat kepada hukum syara atau hukum syariat Islam. Nah, itu mungkin ya tadi sudah jelas juga dijelaskan oleh Ustaz. Barangkali ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan pada materi pada malam hari ini, enggak? Pada perspektif. Boleh. Menambahkan boleh. Menambahkan boleh. Ada Ustaz Teddy, Ustaz Syarif juga, Ustaz Mufti, Ustaz Maslim, semuanya, Ustaz Tio juga ada. Ustaz Anton juga ini. Oh, boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kenapa diturunkan tes
Ya udah. Ditampung ada yang Sambung lain. dulu. Emang enggak, barangkali kita tampung dulu pertanyaannya. Lanjut ke pertanyaan kedua. Tadi itu pertanyaannya menjadi pertanyaan ya, bahwasanya fungsi Al-Quran pada kehidupan kita mungkin ya. Dan juga yang kedua itu, kenapa Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur. Enggak, barangkali ada yang menambahkan pertanyaan dulu. Kita tampung dulu pertanyaan ini. Gimana Pak dengan Atasnya. Waalaikumsalam warahmatullahi Al-Quran juga ada beberapa kajian atau ustadz yang menyampaikan bahwa mengambil atau mempelajari Islam itu langsung dari Al-Quran, jadi tidak mengikuti tafsiran ulama-ulama tertentu, ya secara murni gitu. Itu maksudnya gimana? Apakah hal tersebut salah atau ada dia bagi bersahabat akhirnya dan menyampaikan ke jamaahnya gitu kalau pelajari Islam itu harus langsung dari Quran. Kalau misalnya tafsiran dari ulama itu udah tafsiran baik, kadang lagi gitu. Itu gimana tuh? Tanggapannya lah. Aku juga bingung mau nanya apanya nih. Itu mungkin Ya. kali. Cek. Ya, baik, nanti insya Allah ada yang menambahkan juga ya. Berkaitan dengan pertanyaan yang pertama, berkaitan dengan apa sih orang banyak pertama tentang fungsi Al-Quran. Ya tadi ya, berkaitan dengan apa fungsi Al-Quran itu udah Allah sampaikan gitu ya. Di ayat yang saya tunjukkan, Al-Baqarah gitu ya. Adalah apa? Hudan gitu ya. Hudan, petunjuk gitu ya. Ya bisa kita bagaimana banyak artikan, dalam artian itu luaskan gitu ya, bahkan dianalogikan berkaitan dengan petunjuk gitu ya. Petunjuk bagi siapa? Bagi orang bertakwa. Kenapa? Karena apa? Karena ketika bagaimana Allah gitu ya punya visi penciptaan ya. Pertama visinya itu sebagai hamba Allah gitu ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Maka apa? Maka Allah punya visi untuk bagaimana menciptakan manusia itu supaya beribadah. Nah pertanyaannya, bagaimana supaya yang menjadi visi tersebut bisa direalisasikan dengan benar oleh manusia? Gitu ya. Yaitu adalah petunjuk. Gitu ya. Adanya petunjuk adalah berupa apa? Al-Quran. Gitu ya. Petunjuknya berupa Al-Quran. Begitupun sama ketika misalkan kita analogikan berkaitan dengan kita mempunyai HP misalkan yang tidak tahu sama sekali menggunakan HP dan belum pernah sama sekali dikasih tahu dalam menggunakan HP gitu kan, maka apa? Maka biasanya itu suka ada buku petunjuk dalam penggunaan HP tersebut supaya apa? Supaya betul bagaimana cara menggunakan HP yang baik dan benar. Betul nggak? Kenapa? Kalau misalkan tidak digunakan dengan baik dan benar, maka apa? Maka yang seharusnya digunakan sesuai dengan perintah petunjuk tersebut, akhirnya kita malah tidak sesuai dengan perintah tersebut, akhirnya memungkinkan rusak, gitu ya. Termasuk bagaimana istilahnya itu petunjuknya HP barangnya, gitu ya. Harusnya menggunakan petunjuk HP ini menggunakan petunjuk mesin cuci. Gitu ya. Kan tadi namanya petunjuk itu mengarahkan kepada sesuatu yang semestinya, yang benar gitu. Bisa kebayang ketika handphone mengikuti cara bagaimana mesin cuci gitu ya, dikasih air gitu. Gitu ya, dikasih air gitu ya. Ya dikeringkan, dipanaskan, dikasih. Itu kan
Akhirnya apa yang terjadi dengan HP tersebut? Rusak. Gitu ya. Begitupun manusia. Gitu ya. Manusia juga sama, gitu ya. Ketika tidak bagaimana diatur dengan Al-Qur'an, tidak diberikan petunjuk Al-Qur'an, maka akan rusak, gitu ya. Bisa rusak dan merusak. Gitu ya, bisa rusak dan merusak. Makanya Allah gambarkan dalam Al-Qur'an itu, gitu ya, apa namanya tuh, surat Al-A'raf, gitu ya, Allah menyampaikannya itu walaqad darokna, gitu ya, li jahannam minal jinni wal ins, gitu lah. Lahum qulubul la yafqahuna biha, gitu ya. Walahum apa namanya tuh, walahum udhunul la yasma'una biha, gitu ya. Walahum ayunul la yubsiruna biha. Ulaika kal an'am balhum adall. Ulaika humul ghafilun. Kebanyakan gitu ya di neraka jahanam itu kebanyakan dari jenis jin dan manusia, gitu ya. Itu kenapa? Mereka udah punya hati tapi tidak digunakan untuk memahami ayat Allah. Gitu ya. Mereka diberikan mata tapi tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Mereka diberikan telinga tapi tidak digunakan untuk mendengar, gitu ya, ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am, gitu ya. Mereka itu seperti halnya binatang ternak, balhum adol, gitu ya, bahkan lebih sesat, gitu ya, bahkan lebih sesat, gitu ya, dari binatang ternak, gitu ya. Masih mending berarti kan kalau binatang ternak mah tahun ngespika sebelum mah yang sedih pencit digoreng kan enak, gitu ya. Itu. Tapi manusia bisa gak, gitu ya, udah pika sebelum, gitu ya, udah mah maksiat pika sebelum angus arahkeun, gitu ya, arahkeun, gitu ya. Apakah bisa kita eksekusi, gitu ya, gitu kan, bisa kita makan kan, enggak, gitu ya, enggak seperti itu, gitu ya. Maka menunjukkan lebih sesat daripada binatang ternak. Ulaika kal anam balhum adall, gitu ya. Ulaika humul ghafilun. Itu maksud orang yang lalai. Maka apa? Maka bagaimana Allah menyampaikan, gitu ya, berkaitan dengan Al-Qur'an ini adalah petunjuk, tapi ketika manusia tidak menggunakan hatinya, tidak menggunakan akalnya, telinganya, matanya, gitu ya, maka berpotensi untuk tersesat, gitu ya. Dan bisa kita bayangkan kalau konteks ketersesatan dan menyesatkan dan merusak kepada orang lain, contoh misalkan, misalkan ayah orang kalau di lembur mah, kalau di kampung itu suka yang namanya menjemur padi, ya, menjemur padi. Kalau yang namanya menjemur padi itu kan kadang-kadang suka ada burung itu makan padi, entrep lah dina jemuran padi kita kan. Kira-kira kapan berhentinya burung tersebut makan padi yang dijemur? Habis. Hah? Ketika sudah kenyang lah. Emang bisa burung ngabisin 2 karung? 2 karung padi? Iya, selobaan gitu. Ya udah padinya 10 ton gitu kan. Gitu kan? Nah, tapi kalau misalkan manusia ketika dikatakan balhum adol, gitu ya, lebih sesat, jangankan padi, hutan pun dibabat habis sama manusia itu, gunung pun diambil sama manusia itu, gitu ya, dimakan, gitu ya, hutan pun digunduli sama manusia, gitu ya, tidak melihat kebutuhannya. Sekali kan apa? Karena bagaimana yang dilihat adalah kepuasan semata, tersesat dan menyesatkan, gitu kan, dan merusak kepada orang lain, gitu ya. Itu kenapa? Karena tidak mengikuti petunjuk. Nah, maka fungsi Al-Qur'an itu sebagai petunjuk. Baik berkaitan dengan hablum minallah, hablum minan nafsi, dan yang hari ini banyak diterlantarkan hablum minan nas. Ya, berkaitan dengan muamalah, gitu ya, dan hukum, gitu ya. Itu kalau misalkan berkaitan dengan fungsi Al-Qur'an, gitu ya. Gitu ya. Ya kalau misalkan berkaitan dengan Al-Qur'an diturunkannya berangsur-angsur, gitu ya. Ya memang itu realitasnya seperti itu dulu, gitu ya. Yang terjadi kepada Nabi Muhammad diturunkan Al-Qur'an tuh memang berangsur-angsur, gitu ya. Kadang-kadang Al-Qur'an itu datang ketika kejadian-kejadian tertentu. Contoh misalkan ketika surat Al-Lahab, gitu ya, tiba-tiba turun surat Al-Lahab, ketika bagaimana Rasulullah menyampaikan bahwasanya dia sebagai nabi dan mengajak kepada orang Quraisy untuk apa? Untuk beriman, mengimani dia sebagai nabi, Nabi Muhammad sebagai nabi, dan apa? Dan akhirnya bagaimana Abu Lahab itu mencela nabi, gitu ya. Itu dalam artian tuh udah berani, gitu ya, celaka Muhammad, gitu ya. Bahkan akhirnya apa?
turun ayat Al-Quran. Tabat yada Abil Habib, watab justru celaka kedua tangan Abu Lahab. Gitu ya. Itu. Dan memang seperti itu realitasnya gitu ya. Bagaimana Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur. Gitu. Biasanya tergantung bagaimana kondisi gitu ya. Kejadian turun gitu ya. Gitu. Makanya ada asbabun nuzul. Nah, singkatnya seperti itu berkaitan dengan Al-Quran itu diturunkan berangsur-angsur. Cuman dipastikan bagaimana turunnya Al-Quran sekalipun berangsur-angsur, sampai bagaimana Al-Quran itu sempurna dan bagaimana Al-Quran itu dibukukan insya Allah gitu ya. Tidak akan ada kekurangan di dalamnya. Tidak akan ada kekurangan di dalamnya. Semua baik Al-Quran yang ada di Indonesia ataupun yang ada di mana sama gitu ya. Tidak ada yang berbeda. Gitu ya, menunjukkan apa? Udah terverifikasi bahwasanya apa? Al-Quran yang hari ini itu ada, itu sama dengan apa yang Rasulullah wahyukan kepada siapa? Kepada sahabat gitu ya. Itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Yang belum dipersilahkan. Iya. Betul. Mau ditambah lagi gitu. Iya. Ya berkaitan dengan tadi pertanyaan Kang Anton, bagaimana beberapa ustadz mungkin berkaitan dengan pentingnya untuk kembali kepada Al-Quran, termasuk dalam hal bagaimana memahami hukum itu ya langsung aja kepada sumbernya Al-Quran. Sekalipun sebetulnya bagaimana para ulama juga gitu ya, tidak gitu ya istilahnya tidak berbeda pendapat berkaitan dengan sumber hukum Al-Quran itu 4 gitu ya. Sumber hukum gitu ya. Pertama bagaimana dari Al-Quran, As-Sunnah, ijma sahabat dan qiyas syar'i. Termasuk bisa kita pahami tentu bagaimana kita yang hidup 1400 tahun gitu ya setelah Nabi meninggal kan seperti itu gitu ya. Bagaimana kita bisa memahami secara langsung kepada Nabi gitu ya. Tentu bagaimana ada orang-orang terdekat yang memahami hukum syarat tersebut. Siapa? Ketika masa Nabi gitu ya. Kan ada 4 kalau gak salah itu 4 tobakot gitu ya. 4 golongan yang bagaimana dimuliakan. Golongan Nabi, sahabat, tabi'in gitu ya. Lantas apa ketika bagaimana kita memahami tafsir gitu ya. Tafsir-tafsir yang itu keluar dari para sahabat dan ulama-ulama tabi'in yang ikut sahabat, tabi'in yang ikut tabi'in dan ikut sahabat, apakah gak diakui? Justru itu kan memudahkan kita bagaimana memahami Al-Quran sehingga betul sesuai apa yang bagaimana Rasulullah contohkan. Dan kalau misalkan betul Ustadz tadi konsisten gitu ya, konsisten dengan pernyataannya, harusnya bagaimana dia juga tidak mau berhukum selain hukum Allah. Ya, karena kan kalau misalkan ikut kepada Al-Quran dan Nabi menjalankan adalah bagaimana secara kekuasaan adalah kekuasaan Daulah Madinah. Para sahabat khulafau Rasyidin. Hari ini gitu ya. Hari ini kalau betul bagaimana dia betul-betul ingin kepada Al-Quran gitu ya dalam berhukum gitu ya dan mengambil hukum gitu ya syariat gitu ya itu kan langsung tanpa melalui perantara para sahabat tabi'in gitu ya tabi'in dan ulama-ulama gitu ya yang udah terpercaya gitu ya gitu ya maka harusnya menolak dengan keras bagaimana ketika hari ini hukum yang dilaksanakan oleh kekuasaan yang berlaku di tengah-tengah mereka itu yang bersumber bukan hukum dari Al-Quran. Nah, apakah betul gak diperjuangkan itu? Diperjuangkan gak? Gitu ya. Atau justru malah melihat bagaimana yang realitas hari ini sebagai representatif dari pemimpin Islam yang menjalankan hukum syariah. Padahal secara realitas hari ini bagaimana dimensi ketiga itu ditinggalkan oleh kekuasaan. Ya, lantas apakah mereka itu bersungguh-sungguh ingin menerapkan Al-Quran? Bahkan istilahnya ketika kekuasaan tidak menjalankan Al-Quran, mereka kritisi. Gitu. Mereka amar ma'ruf nahi munkar enggak? Gitu kan? Pertama kita lihat aja kekonsistenan.
Yang kedua memang nggak salah juga gitu ya, selama bagaimana sumber-sumber yang kita ambil referensinya itu bisa dipertanggungjawabkan gitu ya, bisa dipertanggungjawabkan gitu. Bisa dipertanggungjawabkan. Contoh misalkan dalam hal bermadzhab fikih ke Imam Syafi'i gitu ya, itu gak jadi masalah. Beliau seorang mujtahid gitu ya, dan boleh untuk bagaimana mengambil hukum, dan tentu yang diambil oleh beliau juga itu bukan di luar dari Al-Quran dan As-Sunnah gitu. Gitu ya. Itu. Justru aneh mempertanyakan hal tersebut sebetulnya. Itu. Satu sisi seolah-olah ingin kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, tapi sisi yang lain bagaimana justru menafikan atau menutup mata ketika hukum-hukum selain Islam ini diterapkan, gitu ya. Hukum selain ini diterapkan, tapi malah bagaimana mendukung gitu kan hukum selain Islam ini dibiarkan gitu. Pemimpin-pemimpin yang tidak melaksanakan hukum Islam juga dibiarkan. Harusnya apa? Lihat Rasul dong gitu. Kalau misalkan saya lihat Rasul dong, Rasul juga bagaimana menjalankan hukum Islam, gitu ya. Pemimpinnya menerapkan hukum Islam. Harusnya konsekuen dong, gitu apa? Komitmen dong, konsisten dong, gitu ya. Itu konsisten berkaitan apa? Tidak mau diatur selain hukum Allah. Nah pertanyaannya kan apakah seperti itu atau enggak? Gitu kan para ulama yang mengatakan hal tersebut. Gitu. Ya mungkin seperti itu, nanti ada tambahan maka dari Ustaz yang lain. Enggak. Kurang lebih seperti itu. Gitu ya. Barangkali ada yang ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi, Ustaz. Jadi mungkin mau nanya dulu, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena ini pilpres, jadi saya tanya tentang pilpres gitu. Jadi kan sebentar lagi kita itu akan banyak alasan itu untuk agar umat Islam itu memilih untuk alasannya itu untuk mengambil doror yang lebih kecil. Pun dari beberapa pilihan capres itu kemudian untuk meminta untuk agar umat Islam itu memilih untuk mengambil doror yang lebih kecil, supaya pilihlah orang-orang yang kemudian tidak mengikuti Islam. Bahkan dulu itu sampai kemudian ada ulama kan ya, sampai ulama itu kemudian mendatangi calon tadi untuk kemudian sampai kemudian menaruh tangannya itu kan ditaruh di dadanya, sampai kemudian agar apa? Agar kemudian umat Islam itu memilih beliau. Nah itu bagaimana tanggapan Ustaz Indra terhadap tadi ulama-ulama ataupun orang-orang yang menyerukan agar memilih pemimpin yang agar mengambil doror yang terkecil gitu, supaya umat Islam itu tidak tertindas. Pilihlah orang-orang yang kemudian yang tidak memusuhi Islam. Barangkali itu pertanyaannya, mungkin nanti bisa ditambahkan juga sama termasuk di sini ada Dedi. Tadi mungkin Saya. Ya. Cek. Ya. Berkaitan dengan pertanyaan Kang Syarif yang menyangkut tentang pilpres yang dihubungkan dengan bagaimana calon-calon tersebut itu seolah-olah bagaimana menggembar-gemborkan dengan perubahan. Yang perlu kita satukan frekuensi itu berkaitan dengan standar mudorot itu seperti apa gitu ya. Mudorotnya yang lebih kecil itu seperti apa gitu ya. Mudorotnya itu penting untuk kita menstandarkan. Apakah dikatakan mudorotnya itu tentu ada dua, berdasarkan kacamata syar'i atau kacamata non syar'i. Ya, gitu. Bisa jadi mudorotnya kalau misalkan mudorotnya kecil kayak gini, gitu ya. Mudorotnya kayak kecil seperti ini. Ketika misalkan hari ini berkaitan minuman keras ini adalah halal dengan hukum hari ini, legal, ya, dengan apa? Dengan istilahnya itu
dengan takaran-takaran tertentu, termasuk distribusi ke tempat tertentu, akhirnya apa? Akhirnya diminimalisir menjadi apa? Misalkan ke tempat beberapa ketiga tempat lah misalkan, atau ke 10 tempat awalnya, itu ya, itu ada diskotik, ada hotel dan lain sebagainya misalkan. Oh ternyata apa? Kita pilih yang bagaimana mudorotnya kecil. Oh si calon tersebut mah misalkan mau apa? Mau meminimalisir distribusi miras sehingga tidak banyak. Akhirnya apa? Yang awalnya itu terjadi di 10 titik distribusinya. Oh ini mah mau nanti akan ada regulasi cuma di 3 titik atau cuma 2 titik misalkan. Maka apa? Maka kan itu bisa minimal, mudorotnya minimal, kemaksiatan juga minimal gitu ya. Nah, tadi kan makanya kita memandang kemudorotan itu dari sisi apa gitu ya. Apa namanya itu? Ininya ukurannya gitu ya. Apakah dari hukum syara atau selain hukum syara? Kalau berdasarkan hukum syara, kemudorotannya itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah, itu mudorot semuanya. Dan itu yang pertama, secara bagaimana tolak ukurnya. Kita penting untuk menentukan tolak ukurnya. Dan tentu harus syara tolak ukurnya. Ya. Kenapa? Karena tadi udkhulu fi silmi kafah. Jangan beriman kepada sebagian dan ingkar kepada sebagian yang lain. Gitu ya. Seolah-olah maksiat yang kecil bukan maksiat, ini semua maksiat. Gitu ya. Yang kedua, secara realitas apakah ada jaminan? Gitu ya. Apakah ada jaminan bagaimana calon-calon yang hari ini menjadi kandidat, gitu ya, kandidat capres, gitu ya, dan cawapres betul-betul akan menghilangkan kemudorotan? Ada gak yang bisa menjamin itu? Nah, kan? Ada gak yang bisa menjamin si A itu akan menghilangkan kemudorotan si B, atau si A, si B atau si C itu akan menghilangkan salah satu menghilangkan kemudorotan? Riba mudorot gak? Mudorot. Ya, riba itu mudorot, jelas dosa besar. Ada gak jaminan dari salah satu capres tersebut untuk menghilangkan riba yang legal hari ini? Ada gak? Misalkan kampanye akan menghilangkan riba. Nah, ada gak? Gak ada. Lantas dilihat dari meminimalisir kemudorotan seperti apa yang dimaksud. Gitu. Udah jelas gitu ya. Kalau misalkan kita tolak ukurnya hukum syara, udah terjawab. Begitupun yang kedua, jaminan bahwa saya akan dihilangkan betul kemudorotan tersebut, itu dari mana jaminannya? Toh selama ini juga kita hanya menikmati janjinya saja, gitu ya, tanpa bisa merasakan bagaimana apa yang dikampanyekan, apa yang dijanjikan, gitu ya, apa yang dijanjikan. Jadi apa? Secara penilaian syara udah tertolak, secara penilaian fakta juga tertolak. Jadi tidak ada alasan lagi sebetulnya untuk kita bagaimana istilahnya itu mengharapkan untuk hilangnya kemudorotan. Kenapa? Karena bagaimana hari ini, gitu ya, sistem hari ini memungkinkan orang-orang Islam itu untuk naik menjadi kekuasaan, untuk ada di tengah menjadi penguasa, sangat mungkin, ya. Tetapi bagaimana sistem hari ini tidak akan memberikan jalan kepada hukum-hukum Allah diterapkan dalam kekuasaan. Hanya orang-orangnya saja, gitu ya, tidak dengan hukum Allah. Toh selama ini juga kita dipimpin oleh siapa? Orang Islam. Apakah lebih baik atau enggak? Enggak. Ya. Jadi apa? Jadi pelajaran apa lagi yang perlu kita lihat gitu ya, untuk bagaimana akhirnya kita menyikapi hal tersebut, yang tentu kita pahami bisa bisa memberikan rahmat, bisa memberikan solusi, memberikan jalan keluar adalah dengan Islam, gitu ya. Itu bukan hanya orang Islamnya yang naik, tetapi memastikan bagaimana hukum-hukum Islam yang naik. Ya tinggal kita lihat ada kampanye gak akan melaksanakan hukum Islam, akan melaksanakan hukum menjalankan syariat, akan menegakkan syariat. Ada gak kampanye itu? Kalau enggak, ya gak ada jaminan, gitu ya. Gak ada jaminan dan tidak ada pilihan kita untuk memilih mereka. Ya, karena kita ingin bagaimana syariat ini terlaksana, karena kita ada kewajiban hablum minallah, hablum minanafs, hablum minanas. Itu harga mati. Kurang lebih seperti itu mungkin dari saya. Berkaitan dengan pertanyaan syariat. Tanggapan.
Barangkali Ustaz mau menambahkan Ustaz? Menambahkan. Ada. Tadi hidupin. Barangkali ada yang ingin bertanya kembali, kalau tidak ada yang ingin menambahkan mungkin. Pak Dedi kayaknya mau menambahkan. Enggak usah tadi. Tadi dibalik aja. Hidup dalam kegelapan Islam. Ketika tidak ada petunjuk, maka aku akan petunjuk. Jadi manusia itu ketika Allah ayatkan, dia memiliki arah dalam hidupnya. Jelas, perjalanan hidupnya adalah untuk menuju akhirat. Bahwa dunia ini adalah hanya bersifat sementara. Dunia ini adalah hanya persisnya. Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa kreatif dunia tidaklah itu dunia. Jadi tidaklah kehidupan dunia ini sesuai dengan pulau dan main-main gitu. Belajar al-akhirah ini nyatakan dan kehidupan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang. Jadi dunia ini memang bagi orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk, ya tentu hanya main-main dan sembah. Sedangkan kehidupan akhirat adalah kehidupan yang sebenarnya. Dalam Al-Quran yang lain, hari akhirat itu sebenarnya sebagai Yaumul Azim. Yaumul Azim itu adalah hari yang besar. Besarnya juga Azim itu kan ibaratnya kalau perbandingan kalau Kabir itu kan besar. Jadi kalau Azim itu besarnya berlipat. Kalau Kabir itu ibarat batu segede, ya. Kalau Azim itu ibarat batu segede ibu. Oh betul lah. Kodok anu gede ini. Nah, begitu pun dengan akhirat. Akhirat itu adalah Yaumul Azim, hari yang besar. Artinya apa? Itu dibandingkan dengan dunia. Dunia tidak ada apa-apa. Selama dunia ibarat kalau perbandingan dunia dan akhirat itu kita menjadi kebaikan, tapi ketarik kembali dari itu, kemudian yang jatuh dari itu. Sementara akhirat itu adalah lautan. Jadi sangat besar perbedaannya. Yang tentu, nah ini yang sangat penting. Bahwa kita diperintahkan oleh Allah itu bukan untuk mencari dunia, akan tetapi mencari kehidupan akhirat. Bahwa jadi lima anak Allah dalam akhirat. Carilah oleh kalian lima anak Allah di dalam apa-apa yang diberikan oleh Allah. Dalam akhirat kebahagiaan di akhir. Jadi kita ini saat ini diberikan oleh Allah fasilitas apapun, harta, kesehatan, kemudian juga waktu, umur dan segala macamnya. Itu harus diperuntukkan atau dipergunakan untuk mendapatkan kebahagiaan. Jadi orang yang mendapatkan Al-Quran sebagai petunjuk, orientasinya jelas untuk kehidupan akhirat. Jadi bukan walaupun kata Allah walakan sana.
itu yang harus dijadikan orientasi. Kadang-kadang kita suka jadi dibalik intinya dunia yang dijadikan orientasi, akhirat mah memahami. Ini yang kemudian itu dulu. Karena perintah Allah itu bahwa berarti iman Allah carilah oleh kalian di dalam apapun yang diberikan oleh Allah itu kebahagiaan. Jadi setiap apapun yang kasih oleh Allah saat ini, maka harusnya diorientasikan untuk mendapatkan diberikan harta itu bisa untuk di akhirat, gitu ya. Jadi orientasinya akhirat bukan hanya ingin kelancaran usaha di dunia, gitu ya. Kita tidak sedikit orang dunia yang kemudian amal akhirat diperuntukkannya untuk dunia, ya. Sholat duha supaya rezeki lancar. Bahkan harusnya tetap orientasinya adalah akhirat. Walaupun rezeki lancar ya itu mah sudah menjadi bonus dari Allah. Niatnya tetap ya harusnya diorientasikan ya, ya. Misalkan akan dibangun gedung di surga, mau orientasinya dan melaksanakan sholat duha misalkan 12 rakaat karena ini mendapatkan tunjuk. Itu orientasinya ada. Bukan orientasinya saat ini masuk banget dalam orang yang lancar atau itu kan orientasinya dunia. Jadi Al-Quran sebagai petunjuk, ketika seorang mendapat petunjuk, maka dia akan menjadi punya arah, punya orientasi. Ketika orang tidak punya arah, justru orang bingung. Dalam Al-Quran cerita begitu. Orang yang tersesat itu, orang-orang yang kafir, orang itu, mereka seperti orang yang disesatkan oleh setan dan nampak bingung. Mau apakan dalam hidup ini? Mau nyari dunia, mereka dunia ditinggalkan. Mau nyari harta pangkat, mereka pangkat tidak semua. Mau nyari gelar juga mereka ditinggalkan. Ya. Semua itu ternyata yang di dunia. Orang bingung. Ini mau apa sih sebenarnya? Nah, kemudian Al-Quran datang, memakai ini yang bisa ya aku tidak ada aku tidak manusia kecuali untuk ibadah pada itu berkata. Ya, manusia itu menjadi punya arah, punya tujuan, ketika dia mendapati petunjuk Al-Quran. Al-Quran itu jelas gitu ya. Pembeda mana yang hak dan mana yang sudah mulai kalau dari yang kantor, gimana kalau misalkan kita belajar Al-Quran itu langsung ke sumbernya Al-Quran, ya memang bisa gitu, tetapi memang terus memiliki perangkat ya, tidak bisa kita langsung ya, istilahnya menggali sumur arah dikorekan itu cakaran gitu. Kepala jadi kalau kita menggali sumur tanpa menggunakan alat kira-kira bisa nggak bisa ya. Pasti harus minimal cakul-cakul jangan berlama jadi atur ayo pakai alat bor jadi nah seperti itu menggali Al-Quran juga sama untuk mengetahui hukum-hukum itu kan harus melalui istinbat hukum jihad. Maka kalau untuk istinbat untuk istihad untuk perangkat gitu ya mereka itu dengan namanya tidak tahu ya sekarang itu setidaknya kalau ingin mencari ada beberapa kriteria yang tidak kita miliki kalau kita ingin langsung bisa mencari yang pertama dia faham nas memahami nas ya nas itu apa Al-Quran dan As-Sunnah gitu ya. Nah untuk memahami nas Al-Quran dan As-Sunnah luar biasa sebenarnya itu yang lain-lain gitu ya memang tidak segampang itu memang itu yang lain-lain. Yang kedua
apa namanya itu memahami fakta, ya, memahami fakta realitas yang terjadi, tadi dari istimbang. Yang ketiga, paham bahasa Arab, gitu ya. Ini yang juga harus dimiliki. Maka silakan setidaknya kalau kita memiliki 3 perangkat ini, ya, maka kita boleh mencoba untuk mencari. Ini apa? Artinya apa? Ini alatnya, gitu ya. Kalau tadi mau mencari semut, ini alatnya. Seperti angkul, gitu ya, linggis, gitu ya, skop. Gitu. Nah ini alatnya, mangga silakan untuk mencari semut. Itu ya, Al-Quran. Ya. Kalau kita punya perangkatnya, kalau belum punya perangkatnya ya akan kesulitan. Ya, pasti akan kesulitan karena tentu kita yang orang Indonesia apalagi ya, yang bahasanya bahasa Indonesia tidak sama dengan bahasa Arab, itu akan kesulitan untuk memahami makna-makna dalam Al-Quran. Ini ya harus paham bahasa Arab, gitu ya. Baik aku sorok kemudian yang lain-lain, gitu ya. Gitu. Sehingga kita bisa memahami Al-Quran ini dengan benar. Karena Al-Quran bukan hanya sekedar dari musuh, nah ada dari bahasa. Yang kedua bahwa kita memang tidak bisa langsung, gitu. Kalau misalnya tadi mangga silakan, gitu. Kalau kita punya perangkat. Yang kemudian yang jadi problemnya adalah kalau misalkan kita tidak punya tidak harus mengikuti ulama, gitu. Nah, ini tentu tidak bisa. Kenapa? Karena antara kita dengan Rasulullah itu terpaut jarak dan waktu yang jauh. Tadi kalau disebutkan 1400 tahun, ya, 1400 tahun kita dengan Rasulullah dalam waktunya, maka tentu untuk mendapatkan informasi yang akurat, yang paling akurat dalam memahami Al-Quran, menafsirkan Al-Quran adalah Rasulullah dan para sahabat pada waktu itu. Dan sementara kita tidak bisa bertemu dengan mereka, maka kemudian apa yang bisa kita lakukan adalah dengan menelusuri, artinya apa? Dengan memakai atau menggunakan atau melalui, gitu ya, para pewarisnya. Siapa mereka yang para ulama? Para ulama ini yang kemudian menjadi pewaris dari Rasulullah dan generasi terdahulu, gitu ya. Dan sampai kepada kita, itu yang jadi problemnya kalau kita tidak tidak mau memakai penafsiran para ulama. Sebenarnya tidak masalah kita memakai penafsiran para ulama, begitu. Jadi asal yang tidak boleh itu ya ya. Selama itu memakai penafsiran ulama dan kemudian itu dengan adanya dasar, gitu ya, adanya referensi dari manusia, tidak menjadi masalah itu ketika kekeh atau menilai yang lain sesat, gitu ya, sesat yang sampai seperti itu, atau bid'ah kemudian ada urusan hukum terus ditarik ke urusan bid'ah tadi. Urusan guru itu adalah bid'ah itu sesuatu yang sangat berkaitan dengan iman. Kan kalau bid'ah itu sifat. Kalau kita dalam usul fikih kan tidak ada itu. Yang ada itu adalah hukum. Yang ada itu adalah hukum. Wajib, sunnah, mubah, makruh. Nah, itu. Maka kemudian apa? Karena bid'ah itu ada di dalam tentang sesat, ya, dan tidak sesat itu kan kafir dan tidak kafir. Tapi dalam ranah keimanan, bukan dalam hukum. Kunut dan tidak kunut itu bukan bid'ah dan tidak bid'ah, gitu ya. Itu ranah hukum, gitu ya. Nah,
buruk gitu ya. Jadi tidak boleh ditarik ke dalam urusan bid'ah. Ini mendefinisikan bid'ahnya juga tidak boleh sembarangan, tidak boleh apa namanya itu kullu bid'atin dhalalatin iya. Nah, cuma yang dimaksud bid'ah di sana itu bukan segala sesuatu yang tidak ada di zaman Rasul gitu. Tapi semua yang sesat itu adalah dolalah. Seperti itu yang dikatakan kenapa? Karena yang para sahabat semisal Umar bin Khattab pernah mengatakan ini adalah bid'ah ketika beliau melaksanakan salat tarawih berjamaah yang dimana di masa Rasulullah kalau tarawih itu tidak dilakukan berjamaah. Kemudian terucap dari apa disanjung dari Rasulullah ini adalah bid'ah. Dari sinilah kemudian para ulama memahami bahwa nama bid'ah itu ya klasifikasikan ada bid'ah. Bid'ah yang pintar itu ya doa itu tadi besar. Kalau yang bid'ahnya hasanah tapi tidak bertentangan kan ya ini hasan sesuai. Jadi seperti itu kan contohnya maka kalau kita kuat dengan Rasulullah mau tidak mau kita itu akan apa namanya memakai penafsiran para ulama. Itu nggak masalah kan? Ya, daripada kita menafsir sendiri. Bukan kapasitas. Tidak, sama gitu ya. Jadi kalau kita pakai penafsiran, kita punya referensi. Karena saya waktu diskusikan dengan suaminya kakak ipar, waktu itu ada pengajian habis kemarin. Kebetulan ada suami kakak ipar itu ada dua nih, kakak yang satu dan kakak ipar yang satu memang dia orang Ahmadiyah. Suami kakak ipar yang satu nanti dia orang. Nah dia kan nanya begini, itu hubungan sih kan namun minggu kau Ustaz dan kadang minggu belum pendapat. Bisa kumaha orang. Nah, waktu itu saya katakan, ya nggak begitu, justru saya lebih baik memimpin kata Ustaz, ikut Ustaz ketimbang ikut di sorangan, artinya mau memimpin ikut Ustaz, tidak ada taklid terhadap Ustaz, boga guru boga guru terus, insya Allah nyambung gitu ya. Nah, referensi ayat tanggung jawab daripada orang gitu ya, orang gitu ya, kumaha orang. Nah, ini yang berikutnya. Jadi jangan sampai kita gitu ya, karena melihat ada perbedaan sangat signifikan gitu ya, yang atas kita tidak memilih salah satu. Artinya kalau kita mendapat kita sendiri. Kalau kita dalam kondisi yang memang sudah menyepakat ya tadi tapi kalau kita yang tidak punya perangkat, maka kita mukolin amni. Kalau mukolin amni, memang tidak ikut Ustaz, jadi ikut ulama. Itu dibolehkan, gitu ya, boleh. Dan kita bisa juga dibolehkan itu, ya kan? Tingkat kaum muslim itu kan ada beberapa. Ada dua tingkatnya, ada mukolin, ada mustahil. Mukolin ada dua, ada mukolin am. Tapi mustahil ada tiga, ada mustahil apa namanya masalah dan mustahil merupakan begitu. Nah kita masuk di mana? Dan kemudian yang bisa dipastikan kita masuk di ya polis yang mana? Mutabir atau amni? Rata-ratanya polis amni gitu ya. Kalau polis mutabir saya juga masih bingung gitu ya. Coba misalkan urutan sholat dari mulai niat dari perintah salam apa itu dalam hidupnya
Itu berarti geus apa teh gitu. Sabeuneuh itu rukun sholat ini dunia suratul ikhram berdiri membaca Fatihah itu terus itu ya dibere gitu. Mukolit kami orang Indonesia. Dan lagi juga apa gitu ya. Dan mukolit kami aku tahu tuh dalilnya sudah tahu. Kalau kata ulama itu wudu semua Poin mutlak. itu guys ada jadi kan mukolit kami orang rata-rata jangan sok-sokan orang mau itibak terus iya bangga gitu ya sebagai bentuk kecintaan jangan menggunakan status kita gitu ya Jangan lupa diri. ya mungkin dalam satu masalah ini dalam masalah lain kita tidak sama seperti yang mustahil masalah dengan mencari masalah atau mencari masalah dengan polis bertamu ya terjadi bisa diatur saja ya. Jadi seperti itu kita maksudnya boleh sebenarnya mengikut ulama mengikut penafsiran ulama. Ya bukan berarti itu enggak original atau Al-Quran gitu ya. Ya enggak kan gitu ya. Insya Allah seperti itu. Cuma kita apa namanya mengira-ngira sendiri karena kita nggak ulama kan mereka setidaknya punya ya, punya kelebihan sendiri. Nah, ada dalam ulama itu sifat yang memang disebutkan oleh Allah. Apa itu? Ini nama yang syabah untuk tadi. Ulama itu orangnya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang tidak banyak dalam itu mungkin ini yang bisa saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Syukron jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz tadi yang telah menambahkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Mungkin kita tutup ya. Waktu juga sudah menunjukkan 9 menit dan kita cukupkan mungkin kajian kita pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah bersama alhamdulillahirabbil alamin istighfar dan astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim. Kita sempurnakan penutupan kita dengan doa satu majlis. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.